Banjir bandang kembali melanda New South Wales, Australia. Tim penyelamat helikopter evakuasi satu keluarga yang terjebak banjir. Banjir bandang kembali menerjang New South Wales, Australia. Air dengan cepat naik memutus jaringan transportasi, rumah penduduk, dan pertanian. Tim penyelamat helikopter berhasil mengevakuasi satu keluarga yang terjebak banjir di rumahnya. Korban dievakuasi ke tempat aman oleh tim penyelamat bencana. Banjir kali ini diduga berasal dari fenomena cuaca La Nina. Sementara itu, hujan deras di wilayah Andes, Venezuela memicu banjir. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban tewas pada peristiwa itu. Seorang ibu dan anaknya tewas akibat terseret banjir di wilayah Andes, Venezuela. Curah hujan yang tinggi memicu banjir serta longsor di kota Caracciolo, negara bagian Merida. Korban jiwa lainnya adalah satu keluarga yang beranggotakan 3 orang. Tim SAR pertama kali menemukan jasad anak berusia 4 tahun dan menemukan ibu dari anak itu beberapa jam kemudian. Hingga kini, tim SAR masih mencari keberadaan dari sang ayah. La esperanza es encontrar, seguirlos, buscarlos. Todavía falta Daniel, falta Joely. Y eso es lo que queremos, encontrar, que nos apoyen. Banjir berdampak pada 900 orang juga memutus akses ke permukiman di atas gunung. Selama 2 bulan terakhir, hujan deras menerpa Venezuela dan dilaporkan lebih dari 90 orang tewas dan ratusan lainnya hilang. Tiga orang ditikam di kompleks perbelanjaan pusat kota Los Angeles pada hari Selasa. Penikaman itu terjadi sesaat sebelum pukul 18.30 di 7th Street dan Figueroa Street. Tempat ini merupakan pusat perbelanjaan terbuka bertingkat besar yang disebut Fig at 7 yang terletak di distrik keuangan kota. Beberapa laporan awal menunjukkan bahwa penusukan kemungkinan terjadi di toko, namun tidak ada kabar langsung tentang kondisi korban luka atau perincian lainnya. Polisi memeriksa ketat di dekat ledakan rudal di Polandia. Pos pemeriksaan segera didirikan beberapa saat usai ledakan terjadi. Polisi Polandia melakukan pemeriksaan ketat pada setiap kendaraan yang melintas di lokasi ledakan rudal. Selain itu, pos pemeriksaan langsung didirikan di Prevodo beberapa jam usai terjadi ledakan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan rudal yang ditembakkan tidak mungkin berasal dari Rusia, meskipun rudal itu dibuat oleh Rusia. Namun demikian, Biden berjanji tetap akan menyelidiki peristiwa ini. I just met with the leaders of NATO and the G7 and talked about the latest events in Europe. And I briefed them on my discussions with President Duda of Poland, as well as NATO Secretary General Stoltenberg. And we agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Our empathy simply goes out to apparently 2 people were killed. And then we're going to collectively determine our next step as we investigate and proceed. There was total unanimity among the folks at the table. Sebelumnya 2 rudal menghantam wilayah Prevodo dan menewaskan 2 orang. Desa ini berjarak 6 km dari perbatasan Ukraina-Polandia. Ledakan terjadi usai Rusia menyerang kota-kota di Ukraina pada Selasa kemarin. Presiden Polandia Andrzej Duda menyatakan belum menemukan pelaku penembakan dan hingga kini pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Korea Selatan menggelar latihan menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2022. Pada sesi ini, Kapten Taeguk Warriors Son Heung-min hadir dan ikut latihan pasca operasi di mata kirinya. Kapten Timnas Korea Selatan dan penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min bergabung dan mengikuti sesi latihan bersama Timnas Korea Selatan untuk mempersiapkan diri jelang Piala Dunia 2022. Son sempat diragukan tampil di Qatar setelah cedera di mata kirinya.
Namun setelah menjalani operasi pada 4 November dan pulih tepat waktu, Son kembali masuk dalam skuad Paulo Bento. Meski pulih, Son masih akan bermain dengan pelindung wajah. 뭐 사실 이제 제가 계속해서 경기를 계속 치러왔고 지금 겨울 시즌까지 빠짐없이 계속 경기를 치르고 있었기 때문에 컨디션적인 부분에서 제가 사실 운동을 쉰 거는 이제 뭐 한 열흘 정도밖에 안 되기 때문에 컨디션적인 부분에서 오히려 조금 더 저한테 좀 재충전할 수 있는 시간을 가질 수 있었던 것 같고 뭐 사실 수술이라는 게 어떻게 보면은 몸을 되게 많이 망치는 일인데 뭐 수술도 너무 잘 되었다고 하고 또 지금 뭐 수술한 상태에서 조금 회복하는 단계이긴 하지만 그래도 몸 상태는 그렇게 크게 문제는 없다고 생각합니다. 제가 지금 다쳐 있는 상태고 또 이 상태에서 또 다칠 수 있는 리스크는 어디까지나 분명히 있음에도 불구하고 제가 이 자리에 왔기 때문에 뭐 제가 지금 저는 경기를 다 뛸 수 있습니다라고 얘기하는 것보다 매일매일 스텝 바이 스텝으로 좀 상황을 지켜보면서 계속 업데이트 해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. Korea Selatan sendiri di Piala Dunia 2022 bergabung di grup H bersama Portugal, Ghana, dan Uruguay. Son dan kawan-kawan akan memulai perjalanan di Piala Dunia dengan menghadapi Uruguay pada 24 November mendatang. Casper Ruud meraih kemenangan atas Taylor Fritz pada laga kedua Green Group ATP Finals 2022. Hasil ini membawa petenis asal Norwegia itu jadi yang pertama lolos ke semifinal. Casper Ruud meraih kemenangan atas Taylor Fritz pada laga kedua Green Group ATP Finals 2022 di Turin, Italia. Ruud bersusah payah mengalahkan petenis asal Amerika Serikat itu lewat 3 set. Petenis asal Norwegia itu menang atas Ruud dengan skor akhir 6-3, 4-6, dan 7-6 tiebreak 8-6 dalam tempo 2 jam 12 menit. Kemenangan ini membawa Ruud menjadi petenis pertama dari Green Group yang lolos ke semifinal. Ini akan menjadi penampilan kedua secara beruntun bagi Ruud di semifinal ATP Finals. Sacramento Kings menggila dan mengalahkan Brooklyn Nets 153-121 dalam laga musim reguler NBA. Ini adalah poin tertinggi Kings dalam satu pertandingan setelah hampir 30 tahun. Sacramento Kings are on national television. There's a look at De'Aaron Fox. And yeah, they're taking on Kevin Durant and the Nets. They're 4-2. Brooklyn Nets have Edmund Sumner there as a starter. Sacramento Kings menghajar Brooklyn Nets dalam lanjutan musim regular NBA di Golden One Center, Sacramento, Amerika Serikat. Kevin Durant mencetak 27 poin untuk Brooklyn. Tapi Nets tidak mampu menahan gempuran Kings pada laga ini. Kings mampu melesat tepatnya pada kuarter kedua hingga tidak terkejar pada sisa laga. Terence Davis yang bermain dari bangku cadangan menjadi top skor Kings dengan 31 poin untuk membawa timnya menghajar Nets dengan skor akhir 153-121. Hasil ini membawa Kings meraih 4 kemenangan beruntun dan kemenangan ke-7 dari 9 laga terakhir. Untuk sejarah organisasi Kings sendiri, catatan poin mereka pada laga ini menjadi sejarah karena kali pertama Kings mencetak 153 poin dalam satu game setelah 29 tahun. Sedangkan bagi Nets, mereka kini menelan 2 kekalahan beruntun. Dan 153 poin menjadi catatan buruk Nets karena ini merupakan poin kemasukan terbanyak di satu pertandingan dalam sejarah Nets. New Orleans Pelicans menaklukkan Memphis Grizzlies pada laga musim regular NBA. 36 poin dari Ja Morant tidak cukup menyelamatkan Grizzlies dari kekalahan 102-113 atas Pelicans.
Grizzlies. Zion Williamson sitting this one out with a foot contusion. There's a look at Jaren Jackson. How about we focus on the New Orleans Pelicans menaklukkan Memphis Grizzlies pada laga musim regular NBA di Smoothie King Center, New Orleans, Amerika Serikat. Play center, Lauren Holtkamp and Mitchell. Quick inbound, midcourt, Morant. Pada paruh pertama pertandingan, Grizzlies sempat mendominasi dimotori bintang mereka, Ja Morant. The NBA tonight from New Orleans. Morant menyelesaikan laga ini dengan 36 poin, di mana 24 poin diantaranya dicetak pada paruh pertama untuk membawa Grizzlies unggul 1 poin saat jeda. Namun memasuki kuarter ketiga, Pelicans mampu membalikkan keadaan lewat CJ McCollum. McCollum menyumbang 30 poin dengan 14 poin diantaranya dicetak pada kuarter ini untuk membawa tuan rumah berbalik memimpin. Selain itu, Grizzlies juga tidak mampu berbuat banyak pada kuarter ketiga dengan hanya mencetak 15 poin. Alhasil Pelicans pun mampu unggul dan menutup laga ini dengan kemenangan 113-102 atas Grizzlies. Hasil ini membawa Pelicans kini meraih 2 kemenangan beruntun. Sedangkan bagi Grizzlies, mereka kini menelan 2 kekalahan beruntun. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Buat Anda yang mengikuti ajang Wira Usaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @wirausahamandiri atau kunjungi wmm.id. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.